full. Jangan lupa like ya dan subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Terus ya, jadi di sini saya kedatangan Vario 125 ini kondisinya sudah seperti ini. Radiatornya jebol, bocor semua keluarnya, terus motornya juga susah hidup. Jadi ini sampai kayak ini dikai opo. Saya tanyakan kepada yang punya. Iki saja nih ya watos. Katanya ini bocor kemudian dikasih lem. Ini lemnya katanya pakai lem kayu, tapi nggak tahu lem kayu jenisnya apa. Kok bisa sampai kayak gini lem kayunya? Iya. Kayak tolong ngono kayak kuat gak iso kayak. Jadi nggak tahu pakai jenis lem kayu apa, tapi yang jelas kondisinya seperti ini. Nah, ini kok bisa sampai bocor semua, kasusnya pripun Pak? Saya tanyakan, ternyata habis dibongkar dan ganti piston. Tapi kok malah susah hidup. Jadi motornya ini susah hidup, matinan, pokoknya dan masalah terus. Akhirnya saya coba bongkar karena yang punya suruh ngecek ulang. Saya bongkar, ternyata apa yang terjadi seperti ini, radiatornya sudah jebol, sudah hancur. Kemudian di sini piston ternyata juga benar apa yang disampaikan sama yang punya, pistonnya sudah diganti. Nah ini pistonnya sudah diganti, tapi ini punyanya KPH ini ya, Karisma ini punya Karisma, dan ini cuma untuk pembanding ini punyanya Vario 125 ya. Jadi seperti ini tidak boleh, karena apa? Benar pistonnya sama, tingginya hampir sama, tapi di sini kan lebih cekung, akan mengurangi kompresinya. Jadi nggak boleh ya. Kalau bisa malah lebih tinggi begini, lebih jendong. Jadi apa nih? Domnya lebih tinggi, jadi akan membuat tenaga lebih besar, kompresi lebih padat. Tapi kalau seperti ini malah cekung begini, wah, yo kompresinya malah turun, malah ngobos. Jadi boleh mengganti piston, boleh aplikasi pakai apa saja bisa, yang penting harus diperhatikan dan diperhatikan itu kompresi. Jadi nanti kira-kira kompresinya akan berubah bagaimana ya, itu yang harus kita pikirkan. Jadi tidak harus serta-merta pennya sama bisa dipasang, bisa buntutnya kedawan dipotong bisa, tapi nah ini yang harus dipikirkan, domnya, tinggi domnya itu nanti bagus apa tidak, layak apa tidak, itu seperti itu ya. Setelah ini offset 100, kemudian saya masukkan ini tadi offset 100 juga, punya Vario 125, masih bisa coulter tipis, masih bisa di coulter tipis, alhamdulillah. Jadi nggak perlu ngesok, sudah teratasi masalah piston. Lanjut cerita lagi, di sini saya mendapatkan ternyata ininya juga pecah, termostatnya ya, bekasnya dilem semua, sudah hancur semua. Akhirnya yang tadi sudah tak perbaiki, tak tambahi lem lagi pakai lem besi ya. Di sini ini pecah, jadi untuk penanganannya Vario 125 harus ekstra hati-hati ya, karena kondisinya sudah seperti ini. Tadi sekalian saya ganjel termostatnya agar tidak beresiko. Di sini saya kasih kawat, saya ganjel. Tadi di situ saya godok, kita nih. Tadi saya godok di sini termostatnya ini tadi. Setelah itu kita ganjel seperti ini untuk keamanan. Jadi masalah lagi 1, 2, 3 ya kan masalahnya. Lanjut lagi kita cek, ternyata di sini water pumpnya seperti ini. Nah,
water pumpnya ini ternyata juga tidak diganti silnya, dan ini diakali ini kemarin, nggak tahu ini masalahnya apa. Ini sudah digerinda semua ini asnya. Jadi as kok digerindo gitu maksudnya piye, aku juga nggak paham. Kemungkinan dia memasukkan terlalu seret, tapi memang ini harus seret. Kalau ini nggak seret, nanti malah dia akan cenderung lari, nggak boleh. Jadi ini harus seret, tapi ini digerinda, kemudian di sini dicoak, dikasih kawat begini kemarin. Nah, seruat gak karu-karuan ini. Nah, diberikan kawat seperti ini, karena ya lucu toh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya asnya water pump ini nggak lari. Kemungkinan loh, maksud saya mungkin maksudnya tukangnya begitu mungkin yang dulu. Jadi nggak boleh kalau mau bongkar ini, kalau mau ganti ya harus diganti ya, nggak boleh terus diakal-akali seperti itu. Nanti wong ini sudah hancur semua kayak gini loh, nggak diganti. Ya jelas 2 kali kerja masuk ke bengkel lain. Nanti akan jadi cerita yang lucu lagi. Jadi sangat tidak disarankan kalau bongkar ya ganti ya kan. Kemudian starterannya susah, ternyata silindernya juga mulet. Jadi silinder juga harus disekrap, silinder yang blok sama silinder kop ya, juga harus disekrap di atas kaca agar supaya tidak menimbulkan gejolak nanti air radiator, sama bisa juga nanti masuk ke dalam ruang bakar. Ya, di sini tadi ini water pumpnya sudah saya ganti, tapi only, jadi cuma seal sama asnya saja begini. Jadi tidak komplit ini tadi. Tapi kalau bisa ada dana ya gantinya harus satu set, satu paket. Jadi begini, satu set begini. Kalau ada dana, dan disarankan kalau ada dana diganti satu set, sama ini sama ini satu paket. Tapi kalau nggak ada dana bisa juga diganti seperti ini. Nah, cara bongkar ngelepasnya gimana? Di sini ada pennya, ini kita gerinda sedikit nggak apa-apa. Di sini ada pennya ini kita gerinda, samakan tingginya sama as ini. Kalau sudah nanti kita pukul, nanti bisa kita lepaskan ya, seperti ini. Dan ini habis dibongkar kok pakainya juga nggak diganti, ternyata pakainya atas bawah saya cek juga tidak diganti. Yus jelas ruwet, masalah akan terus timbul. Ya sing duwe akhirnya kan sambat, jadi tidak disarankan. Nah, akhirnya ini juga kemarin juga diganti. Sini juga ini radiatornya saya ganti ya, di sini. Nah, radiator kaset R ya tipenya. Ini jadi hari kemarin kemasukan 2 unit sama itu Fiction New itu kasusnya sama, water pumpnya jebol. Ya, water pumpnya jebol, sudah dibetulkan, tapi ternyata air radiatornya habis terus katanya yang punya. Jadi nyala lampu merahnya, cek pada speedometer, lampu suhu mesin, panas suhu mesinnya menyala. Jadi akhirnya mampir ke sini, saya cek ternyata kasusnya juga sama beratnya itu. Nah, ini kaset R baru. Nah, kan guys, loh. Ya, itu tadi cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.